kota untuk mencari pekerjaan. Dia memasuki semua kantor dan perusahaan yang ada di kota itu. Mengapa sulit sekali mencari pekerjaan sekarang? Aku sudah mengelilingi begitu banyak perusahaan, namun tidak ada satupun yang mau menerimaku. Padahal aku tidak meminta ditempatkan di posisi yang bagus. Aku hanya ingin bekerja. Ditempatkan di posisi manapun, aku sudah sangat bersyukur, kata Romi sambil mengusap keringatnya. Romi kemudian melihat jam tangannya dan kembali berkata, "Ini sudah mau sore, tapi aku belum juga mendapatkan pekerjaan. Apa yang harus aku katakan pada Bunga? Aku tahu, dia tidak ingin aku melakukan ini seharian. Tapi sebagai seorang suami, aku harus bertanggung jawab pada dirinya." Romi kemudian menghela nafas panjang. Bagaimana keadaan Bunga sekarang di rumah? Semoga saja dia tidak menahan rasa laparnya hanya untuk menungguku makan, kata Romi. Sementara di rumahnya Bunga terus duduk termenung memikirkan Romi. Kemana dia pergi? Dan apa yang dia lakukan? Mengapa dia belum juga pulang? Aku tahu, dia sudah berpesan padaku agar aku tidak menunggunya. Tetapi, tetap saja aku khawatir, kata Bunga sambil terus melihat keluar melalui jendela rumahnya. Hari sudah malam, Romi tak juga kunjung datang. Bunga semakin khawatir. Dia berjalan keluar masuk ke rumahnya, hanya untuk menunggu kedatangan suaminya itu. Ya Tuhan, kemana suamiku pergi? Mengapa di jam seperti ini dia belum juga pulang? Tolong lindungi dia dimanapun dia berada, ucap Bunga sambil menangis. Beberapa menit kemudian terdengar suara mobil Romi di luar rumah. Bunga langsung berlari dan membuka pintunya. Dan ketika dia melihat Romi keluar dari mobil, Bunga langsung memeluknya dan berkata, "Kemana saja kamu pergi seharian? Kenapa tidak memberiku kabar? Apa kamu sudah makan? Aku sangat mengkhawatirkanmu. Aku sudah menunggumu sejak tadi. Tapi kenapa kamu juga tak kunjung pulang? Apa kamu tidak tahu aku sedang sangat mengkhawatirkan kamu di rumah?" Mendengar semua perkataan Bunga, Romi tersenyum lalu berkata, "Sayang, pertanyaanmu banyak sekali. Yang mana yang harus aku jawab dulu?" Bunga kemudian memukul dada suaminya itu dengan manja. "Kamu ini, aku serius dan kamu malah bercanda." Romi juga tersenyum lalu membelai wajah Bunga, kembali berkata, "Sayang, aku juga serius, aku tidak bercanda. Pertanyaanmu tadi itu sangat panjang dan banyak. Aku jadi bingung yang mana yang harus aku jawab dulu. Dan aku sampai lupa apa saja pertanyaanmu tadi." Lagi-lagi Bunga mencubit lengan suaminya sambil berkata, "Kamu selalu saja menggoda aku seperti itu." Mereka kemudian masuk ke dalam rumah. Romi langsung pergi mandi dan mengganti pakaiannya. Sementara Bunga sedang sibuk menyiapkan makan malam untuk suaminya di dapur. Di saat Bunga sedang menuang air minum di sebuah gelas, Romi yang datang langsung memeluknya dan berkata, "Sehari saja aku tidak melihatmu. Aku sudah sangat merindukanmu, sayang." Bunga yang sedikit terkejut menahan agar air itu agar tidak tumpah. "Kamu selalu saja membuatku kaget.
ketika sedang sibuk seperti ini. Romi hanya tersenyum mendengar keluhan Bunga. Setelah makan malam bersama, Romi kemudian duduk di sofa yang terletak di ruang tengah mereka. Lalu Bunga datang membawa secangkir teh hangat dan juga cemilan untuk Romi. "Sayang, ini ada teh hangat dan juga sedikit kue yang kubuat tadi siang. Semoga kamu suka ya," kata Bunga sambil menaruh teh dan kue itu di atas meja. Kemudian Bunga duduk di samping Romi. Romi mengambil kue itu dan berkata, "Pasti aku suka dong sayang, karena masakan kamu itu selalu enak dan lezat." Bunga kemudian teringat ketika pertama kali dia memasak untuk Romi. Lalu Romi melapeh dan memarahinya. "Benarkah?" kata Bunga sambil tersenyum. Kali ini Romi hanya mengangguk karena mulutnya penuh dengan kue. Setelah Romi menghabiskan teh dan juga kue yang sudah Bunga siapkan untuknya, Bunga kemudian berkata, "Sayang, tolong katakan padaku dengan jujur, kemana saja kamu seharian ini? Bahkan kamu tidak memberiku kabar." Romi menatap Bunga lalu merangkulnya. "Maaf sayang, bukannya aku tidak ingin mengatakannya padamu. Aku hanya tidak ingin kamu mengkhawatirkan aku. Sebenarnya, hari ini aku keluar untuk mencari pekerjaan. Kamu tahu sendiri kan, semalam aku sudah dipecat. Sebagai seorang suami, aku tidak mungkin hanya tinggal di rumah. Aku harus mencari nafkah untuk kita berdua." Mendengar penjelasan dari Romi, lagi-lagi mata Bunga mulai berkaca-kaca. Romi kembali berkata sambil mencubit pipi Bunga, "Sayang, ayolah. Aku mohon jangan menangis lagi." Bunga kemudian memeluk suaminya. "Aku sangat terharu dan bangga padamu, Romi." Kali ini Romi berkata, "Benarkah? Apakah kamu tidak menyesal menikah denganku?" Bunga menggeleng dan berkata, "Tentu saja tidak." Romi lalu kembali berkata, "Bahkan ketika dulu aku kasar padamu." Bunga kemudian menatap Romi. "Awalnya aku sempat menyesal dan merasa bersalah pada Umar. Tetapi hanya beberapa hari saja. Setelah itu, hatiku sudah terbiasa dengan sikapmu dan juga keberadaan Winda. Dan aku tidak pernah lagi merasakan penyesalan." Bunga melanjutkan perkataannya. "Aku hanya berkata pada diriku sendiri, menikah denganmu dalam keadaan seperti itu adalah nasibku, dan aku terima itu. Tetapi aku percaya dan yakin semua akan baik-baik saja. Aku selalu berdoa agar suamiku mau membuka hatinya untukku, agar semua kata dan sikapnya yang kasar berubah menjadi kelembutan, dan rasa bencinya padaku berubah menjadi sebuah cinta yang begitu besar dan tulus hanya untukku." Mendengar perkataan Bunga, Romi kemudian membelai wajah istrinya itu, lalu mencium keningnya. Setelah itu Romi memeluknya dan berkata, "Tolong maafkan aku atas semua sikap kasarku padamu, dan juga kehadiran Winda saat itu. Aku telah melakukan banyak kesalahan padamu. Aku tahu, ini sangat sulit untuk dimaafkan. Tapi aku mohon maafkanlah aku. Saat ini, aku tidak ingin semua hal buruk itu terulang lagi. Aku hanya ingin kita bahagia selamanya."
Romi kembali memeluk Bunga dengan sangat erat. Bunga kemudian mengangguk dan berkata, "Iya sayang, aku sudah memaafkan semua salahmu itu. Aku juga sudah melupakan semuanya. Berjanjilah bahwa kita tidak akan lagi membahas masalah ini. Kita lupakan semua kesedihan kita itu." Romi melepaskan pelukannya dan mengangguk. Dia kemudian menatap Bunga, lalu dia membelai wajah cantik istrinya itu dengan begitu lembut dan mesra. Dengan sangat perlahan, Romi mendekati wajah Bunga, dan dengan begitu lembut Romi mencium bibir istrinya itu. Bunga memejamkan matanya ketika bibir suaminya menyentuh bibirnya. Setelah beberapa menit bibir Romi dan Bunga beradu, Romi kemudian melepaskan ciumannya dan menatap Bunga lalu berkata, "Sayang, berjanjilah padaku, apapun yang terjadi dengan pernikahan kita, kamu tidak akan pernah pergi meninggalkan aku." Bunga menyentuh wajah suaminya. "Kenapa kamu selalu berkata seperti itu?" Romi meraih tangan Bunga dan mendekapnya. "Karena aku sangat mencintaimu, dan aku sangat takut kehilanganmu." Bunga kembali berkata, "Aku tidak akan pernah pergi meninggalkanmu, Romi." Lagi-lagi Romi berkata, "Tapi aku sangat takut, Bunga. Kamu sangat cantik. Banyak lelaki yang ingin mendapatkanmu. Ketika kita berjalan di luar, semua orang melihatmu. Mereka semua memuji kecantikanmu. Padahal kamu jalan bersamaku. Aku sangat takut jika suatu saat nanti ada orang yang lebih baik daripada aku, lalu kamu pergi meninggalkan aku." Bunga kemudian memeluk suaminya dan berkata, "Tidak sayang, kita tidak akan pernah terpisah. Kita akan terus seperti ini, suka duka bersama." Lagi-lagi Romi berkata, "Tapi sayang, sekarang aku adalah pengangguran." Bunga mencubit pipi suaminya. "Apa yang kamu katakan? Baru sehari saja kamu tidak bekerja. Kamu sudah mengatakan bahwa dirimu adalah pengangguran." "Tentu saja," kata Romi sambil menunduk. Bunga mengangkat dagu suaminya. "Tidak sayang, jangan katakan itu lagi. Besok pagi-pagi setelah kita sarapan, kita keluar bersama-sama mencari pekerjaan." Romi kembali berkata, "Apa maksudmu?" Bunga tersenyum. "Aku akan keluar bersamamu. Aku akan menemanimu sayang." Romi mengerutkan keningnya. "Kamu jangan mengada-ngada. Kamu keluar sebentar saja. Orang-orang sudah melotot melihatmu. Bagaimana jika kamu keluar sepanjang hari bersama aku, mengelilingi kota? Itu tidak akan kubiarkan. Tetaplah di rumah menungguku dan berdoalah untukku. Mengerti?" Bunga hanya diam mendengarkan perkataan Romi, seakan tidak setuju. Saat Romi dan Bunga berada di kamar dan hendak tidur, telepon Romi berdering. Bunga berkata, "Sayang, teleponmu berbunyi. Bangun dan angkatlah." Romi berkata, "Sayang, ini waktunya istirahat, waktunya tidur. Biarkan saja telepon itu terus berbunyi. Kalau dia capek, dia juga akan berhenti." Bunga kembali berkata, "Jangan begitu sayang, siapa tahu itu penting." Dengan terpaksa Romi bangun lalu berkata, "Ya ampun, orang itu memang tidak mengerti ya. Ini waktunya tidur. Apa dia tidak mau tidur?" Bunga hanya tersenyum dan menggelengkan kepalanya sambil melihat tingkah suaminya itu. Romi kemudian meraih telepon itu dan melihat nama orang yang menelponnya.
Ya ampun, orang ini ya, selalu saja menggangguku, kata Romi dengan kesal.